Kalau bisa dia pervaginam. Kenapa? Kalau dia pasien dengan KPD, ketuban pecah dini, kemudian lakukan tindakan seksi sesar, dia apalagi kalau sudah terjadi infeksi, resiko infeksi luka operasinya itu lebih besar dibandingkan lahir normal. Makanya biasanya kalau masih bisa normal, kita lahirkan normal. Nah, lain cerita kalau misalnya ada penyulit, misalnya ibunya ketuban pecah dini, terus dia bekas operasi sesar misalnya 2 kali atau ini. Nah, kita kan harus induksi, tapi pilihan induksinya itu lebih ruang lingkupnya lebih kecil. Kenapa? Karena ya untuk kasus-kasus yang habis operasi, obat yang bisa kita gunakan lebih terbatas. Nah, ini kan dokter, kalau berarti begitu dirasa ini ketuban yang keluar, kita cepat-cepat ke tenaga kesehatan, ke fasilitas kesehatan ya dokter. Kalau seandainya ini PPU kan luas, ada di daerah-daerah terpencil, kalau seandainya itu yang mengalami jauh sekali dari tenaga kesehatan, kira-kira bagaimana dokter? Apakah ada hal yang ini dulu, penanganan utama dulu kita kerjakan di rumah? Apakah banyak minum, istirahat cukup, bagaimana dokter? Kalau prinsipnya, kalau memang kita yakin itu ketuban yang pecah, banyak minum pun tidak akan langsung memperbaiki jumlah ketuban. Pertama, istirahat itu cuma mengurangi volume cairan yang keluar. Kalau dia sudah pecah ya dia akan mengalir. Nah, kalau ditanyakan, kalau memang kita udah yakin kalau ketubannya ini pecah, jangan tunggu lama-lama, datang aja periksa. Nanti minimal kalau jauh ya minimal besoknya, tapi jangan simpan lama-lama, karena namanya ya ketubannya udah pecah, nggak ada yang bisa prediksi. Patokannya apa dok? Kondisi janin saya masih bagus nggak? Ya itu, makanya selalu disarankan hitung gerakan janinnya. Normal idealnya sebenarnya tiap jam itu minimal bayi bergerak 1 kali. Paling minimal kita menunggu, istilahnya dalam sehari kita hitung-hitungnya ya 10 kali sampai 12 kali minimal dia bergerak. Kalau dia udah kurang dari itu, jangan simpan lagi, karena kalau dia udah kurang gerak ya patokannya kondisi janin di dalam mungkin udah kurang bagus di dalam untuk kita tunggu lebih lama. Nah, sekarang permasalahannya kalau misalnya rumah jauh, ya bayi tanpa air ketuban pun sebenarnya kalau dalam 1 hari, istilahnya kalau misalnya malam ini pecah ketubannya, besok baru datang, sebenarnya belum tentu juga jadi masalah, karena bayi di dalam itu sebenarnya kuat juga. Nah, kecuali misalnya semakin lama proses ketubannya pecah, semakin besar resiko infeksi. Nah, kalau dia masih misalnya jam 12 malam dia pecah, terus besok pagi jam 6 baru datang, sebenarnya nggak apa-apa juga. Karena walaupun bayi tanpa ketuban bukan dibilang dia langsung ini, makanannya bukan istilahnya tetap ada kan koneksi antara dari tali pusat bayi ke mamanya, jadi tetap bayinya dapat ini. Cuma risiko persalinannya lebih besar, risiko infeksi ke bayinya lebih besar. Kalau untuk ininya ya, kalau kita udah curiga ketuban pecah, langsung datang aja, jangan simpan-simpan. Nggak boleh kita simpan-simpan yang kasus kayak ginian, karena kita belum tahu ini ketubannya memang baru pecah sekarang atau memang dia udah merembes-rembes lama, nggak ada yang tahu. Kecuali misalnya kita USG, kita tahu oh ini volume air ketubannya gimana. Pecah sebelum ada persalinan itu bahayanya kecenderungan ke bayinya ya dokter. Ada nggak sih bahaya untuk ke ibunya sendiri? Kalau untuk ke ibunya, ya kalau misalnya dia terjadi infeksi, contohnya chorioamnionitis. Apa maksudnya chorioamnionitis? Dia jadi itu kuman masuk dari vagina, dia naik ke atas ke kandungannya. Nah, karena dia naik ke atas, terinfeksi ini kandungannya, namanya chorioamnionitis. Jadi infeksi pada cairan ketuban, plasenta. Apa sih efeknya kalau dia terinfeksi? Ya namanya infeksi, ibunya akan merasa demam. Tapi apa yang kita takutkan kalau misalnya terjadi infeksi pada ibunya? Semua infeksi itu ada resiko bisa terjadi sepsis. Sepsis itu infeksi menyebar ke seluruh badan. Dan kalau misalnya itu terjadi, ya itu kondisi yang gawat, emergensi. Kedua, setelah melahirkan, apa sih yang ditakutkan kalau misalnya terjadi infeksi pada kandungan? Normal setelah melahirkan, setelah bayi lahir, plasenta lahir,
ini kandungan harus mengecil dari bentuknya supaya untuk mencegah dia perdarahan. Mekanisme orang melahirkan kalau dia mau menghentikan perdarahan itu kan kandungan harus mengecil dan kontraksi begini supaya kuat. Nah, kalau misalnya dia terjadi infeksi, ini dia mau kontraksi tapi dia udah ada infeksi, ini terganggu kontraksinya. Nah, artinya apa? Bisa terjadi perdarahan. Dan perdarahan kalau dia habis melahirkan itu luar biasa banyak dan itu bisa mengancam nyawa. Nah, itu salah satu yang kita takutkan kalau misalnya dia terjadi infeksi. Sedangkan kalau dia ketubannya cuma pecah aja tanpa komplikasi, sebenarnya untuk ibunya biasanya tidak jangka panjang, lebih cepat ke arah bayinya. Oh ya dokter, kalau untuk ketuban pecah dini ini sebenarnya penyebabnya apa ya? Karena kita jarang tahu, tiba-tiba datang udah dibilang ketubannya udah pecah. Sebenarnya itu karena apa ya dokter? Kalau untuk penyebab sih multifaktorial. Multifaktorial artinya ya banyak faktor. Artinya sampai sekarang penyebabnya juga ya ada yang dibilang unknown cause, kita juga nggak tahu. Tapi salah satu penyebabnya pertama infeksi pada saluran istilahnya infeksi pada vagina, mulut rahim atau istilahnya uterus rahim bisa menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini. Tuh. Kedua, kalau misalnya kondisi dari air ketubannya sendiri, artinya kondisi air ketuban gimana? Kalau dia polihidramnion, kondisi air ketuban yang terlalu banyak, dia terlalu meregang. Nah, karena dia air ketubannya banyak, dia terlalu resiko dia untuk lebih gampang dia ketubannya pecah. Nah, contohnya apa lagi? Kondisi yang menyebabkan ketuban terlalu meregang itu contohnya gemeli, kembar. Nah, bisa. Ketiga, riwayat merokok. Nah, riwayat merokok juga itu salah satu faktor. Habis itu sih yang paling sering. Kalau dari penyakit-penyakit gitu nggak ada ya dok? Sebenarnya ya kadang ada yang bilang berhubungan, cuma itu berhubungan ya masih pro dan kontra. Artinya secara kalau misalnya dia berhubungan dari sperma keluar dari sperma ada kandungannya prostaglandin. Sebenarnya prostaglandin itu dia memang merangsang untuk terjadinya pelunakan serviks dan itu memicu, tapi masih kontroversi. Kalau seandainya ada juga tuh katanya karena stres, banyak pikiran, karena banyak pekerjaan di kantor bisa mengakibatkan ketuban pecah. Benar nggak itu dokter? Sebenarnya kalau dibilang karena stresnya sendiri, ya jujur saya belum pernah baca ya. Tapi kalau misalnya stres sendiri itu memang tidak bagus untuk kehamilan. Bisa pengaruh ke bayinya. Tapi kalau untuk ketubannya pecah sih saya belum baca ya untuk teorinya ya. Tapi kalau untuk kehamilannya iya, karena kalau ibunya stres otomatis dia akan istilahnya berefek ke bayinya juga. Nah, tapi bukan bikin ketubannya pecah, biasanya sih enggak. Atau mungkin ada posisi-posisi tertentu yang harus dihindari saat hamil. Ada nggak dokter? Sebenarnya kalau posisi tertentu nggak ada, cuma cenderung kalau ibu hamil dia kalau tidur baring lurus ya itu kita hindari. Kenapa? Kalau dia tidur telentang cenderung dia istilahnya oksigenasi ke bayi itu kurang. Oksigenasi itu maksudnya aliran oksigen ke bayinya, dan biasanya ibunya juga kalau tidur telentang pasti rasanya nggak enak. Biasanya otomatis itu sudah dari sananya, ketika ibunya tidur telentang dia rasa nggak enak, dia akan miring kiri atau miring kanan. Ya sebenarnya kalau dibilang untuk posisi ya kita sarannya miring kiri miring kanan, tapi bukan posisi yang menyebabkan misalnya dia lagi menyebabkan ketubannya pecah, enggak juga. Cuma kalau trauma bisa aja. Kayak jatuh gitu ya dokter ya? Bisa aja kalau misalnya trauma, kan namanya semua trauma bisa aja, bisa menyebabkan perdarahan, bisa menyebabkan ketubannya pecah. Mungkin kayak olahraga berlebihan gitu ya dokter ya? Sebenarnya kalau dibilang berlebihan, sama prinsip ibu hamil itu sama seperti kita, olahraga yang normal. Kalau berlebihan kita pun nggak disaranin. Tapi kalau olahraga yang sewajarnya sih bisa aja. Untuk yoga buat ibu hamil bisa, senam ibu hamil boleh. Itu nggak bikin ini kok, nggak bikin ketubannya pecah. Iya. Itu aja dokter.
penyebabnya. Terima kasih dokter. Luar biasa obrolan kita. Sebenarnya tadinya hanya obrolan singkat, tapi ternyata dikupas tuntas tentang ketuban pecah dini. Semoga penjelasan dari Dokter Puji bisa menjawab kegalauan moms di rumah. Semoga ini berguna supaya tidak ada lagi keterlambatan penanganan karena ketuban pecah dini. Oke, baik. Terima kasih Dokter Puji atas kesempatannya. Ya, Semoga Dokter Puji sukses selalu. ya, Terima kasih.